Adik laki-laki menyukai pacarku. Semua orang menyuruhku untuk merelakannya padanya. Kemudian aku meninggal dalam kecelakaan mobil di ruang operasi. Adik sepupu mengambil kuota rekomendasiku. Dan menikahi pacar. Saat membuka mata, aku terlahir kembali saat bibi baru saja meninggal. Adik sepupu karena itu menderita penyakit mental yang parah. Saat dia datang ke rumahku untuk memulihkan diri, sebelum aku sempat bereaksi, aku sudah dicekik lehernya oleh adik sepupu dengan keras. Sialan, kau membunuh ibuku. Dan ingin merebut pacarku. Aku akan menghancurkanmu. Dia memegang gunting di tangannya. Dan hampir saja melukai wajahku. Aku tanpa sadar melawan. Guyun Huai didorong olehku, gunting terlepas dan terbang keluar. Seluruh tubuhnya terhuyung mundur beberapa langkah. Dan jatuh di tangga. Tangannya tergores. Darah menetes ke bawah. Guyun Huai memutuskan untuk duduk di tanah. Meniup lukanya dengan mulutnya. Teman-teman sekelas di sekitarnya berhenti. Dan dengan rasa ingin tahu melihat ke arah sini. Fang Yuan. Apa yang sedang kamu lakukan? Orang yang bergegas datang adalah pacarku. Bai Ningbing. Dia membantu Guyun Huai berdiri. Apakah kamu baik-baik saja? Mengikuti di belakang Bai Ningbing adalah temanku Zhang Yunhee. Begitu dia melihat Bai Ningbing seperti ini, dia sangat marah. Bai Ningbing, apakah kamu punya mata? Guyun Huai yang pertama-tama memegang gunting untuk menggambar wajah Fang Yuan. Sebenarnya siapa pacarmu? Guyun Huai tidak bisa membedakannya. Apakah kamu masih tidak bisa membedakannya? Mungkin karena suara Zhang Yunhee terlalu keras. Guyun Huai seolah-olah terkejut. Berpura-pura sangat ketakutan. Sambil mengusap Bai Ningbing, Guyun Bin mengerutkan kening. Zhang Yunhee, situasi Guyun Huai. Bukankah kamu tidak tahu setelah ibunya tiba-tiba meninggal? Dia menderita penyakit mental yang sangat parah. Saat ini kamu masih merangsangnya. Apakah kamu tidak memiliki simpati yang paling dasar? Seolah merasakan perlindungan, Guyun Huai dengan hati-hati menarik-narik lengan baju Bai Ningbing. Dengan keras kepala mengulangi. Kamu pacarku. Bai Ningbing menyentuh kepala Guyun Huai. Dengan nada menenangkan. HMPH. Guyun Huai merasa puas. Dia menatapku dengan sombong. Jika aku melihatmu berbicara dengan Bai Ningbing lagi, aku tidak akan segan-segan. Bai Ningbing menghela nafas. Dia meminta maaf padaku. Lalu memapah Guyun Huai. Tanganmu terluka. Aku akan mengantarmu ke rumah sakit dulu. Adegan ini sangat familiar. Di kehidupan sebelumnya, aku juga seperti ini. Melihat Bai Ningbing dan Guyun Huai pergi. Saat itu aku juga sangat marah seperti Zhang Yun sekarang. Tapi tidak ada yang bisa dilakukan. Bagaimanapun, Guyun Huai sangat menyedihkan. Pamanku meninggal saat melahirkannya. Dia dipukuli oleh bibinya. Dan bibinya meninggal dalam kecelakaan mobil di tahun ketiganya di sekolah menengah. Jadi, Guyun Huai mengalami trauma mental yang hebat. Dan mulai sakit-sakitan secara berkala. Untuk merawatnya, ayah membawanya ke sini. Awalnya di rumahku. Aku memberikan segalanya kepada Guyun Huai. Dia ingin tinggal di kamarku. Mengenakan pakaianku. Aku langsung menyetujuinya. Hingga suatu ketika, Bai Ningbing datang berkunjung ke rumahku. Dia adalah kembang sekolah kami. Dan juga putri kecil grup Bai. Guyun Huai jatuh cinta padanya pada pandangan pertama. Kakak, berikan Bai Ningbing padaku. Aku menolak Guyun Huai. Namun setelah itu, setiap kali Bai Ningbing disebut, dia menjadi sedikit gila. Dia mulai berpikir bahwa Bai Ningbing adalah pacarnya. Dan aku adalah orang ketiga yang ingin merebut pacarnya. Setiap kali dia melihat Bai Ningbing berkencan denganku, dia akan menangis terseduh-seduh. Bahkan melukai diri sendiri dengan pisau kecil. Kemudian pada suatu malam hujan, aku dan Bai Ningbing sedang menonton film di luar.
Dia meneleponku dari kelas lain, mengatakan bahwa dia diculik. Aku bergegas dengan cemas dan mengalami kecelakaan mobil di jalan. Saat diselamatkan, jiwaku seolah-olah melayang keluar dari tubuhku. Melayang keluar ruang operasi. Gu Yunhuai meringkuk di pelukan Bai Ningbing sambil menangis. Aku hanya bercanda. Tidak pernah menyangka dia akan menganggapnya serius. Jika kakak Fang Yuan meninggal, banyak orang akan mengingatnya. Aku hidup tetapi hanya menderita. Tidak pernah ada yang peduli padaku. Bai Ningbing tidak bisa menahan diri untuk melapor ke polisi. Dia berkata, "Tidak ada yang peduli. Kamu masih punya aku." Setelah aku meninggal, semangat Gu Yunhuai tampaknya langsung menjadi jauh lebih normal. Dia mengakui orang tuaku sebagai orang tuanya, menggantikan kuota rekomendasiku, dan pergi ke Tsinghua bersama Bai Ningbing. Saat festival Qingming, dia membakar kertas untukku dan bibiku. "Kakak sepupu, terima kasih telah memenuhi kami. Jika bukan karena kamu, aku bahkan tidak bisa masuk diploma. Bagaimana aku bisa seperti hari ini?" Pada saat itu, jiwaku tiba-tiba menyadari bahwa Gu Yunhuai tidak pernah sakit. Semuanya hanyalah konspirasi yang jelas. Sebuah suara pria jernih datang dari sampingku. "Apakah kamu ingin mengulanginya sekali lagi?" Aku tanpa ragu berpikir. Jadi saat membuka mata, aku kembali ke saat Gu Yunhuai baru saja pindah ke sekolah kami hari ini. Melihat Bai Ningbing membawa Gu Yunhuai meninggalkanku, tiba-tiba berjalan maju dengan langkah besar, berbicara dengan suara rendah. "Bai Ningbing, kita putus?" Ekspresi Bai Ningbing langsung berubah saat dia mengerutkan kening. "Fang Yuan, jangan marah. Aku serius." Aku berkata dengan tenang. "Kamu ingin merawat Gu Yunhuai? Maka rawatlah dia dengan baik. Kita berdua sudah selesai." Selesai bicara, aku tidak menghiraukan Bai Ningbing yang mati-matian memanggil namaku dari belakang, dan berbalik pergi. Setelah pulang sekolah, aku memanggil Zhang Yunhe ke kedai kopi. "Apakah ayahmu mengenal orang di polisi lalu lintas? Aku ingin menyelidiki kebenaran di balik kecelakaan mobil bibiku." Bibiku adalah seorang pengemudi truk yang berpengalaman. Hari itu jelas semuanya normal. Tapi dia malah menabrak pilar jembatan dengan mobilnya. Setelah Zhang Yunhe mendengarkanku, merindingnya langsung naik. "Apakah menurutmu kematiannya mungkin tidak sesederhana itu?" Aku terdiam. Bibiku adalah wanita yang baik. Kemampuannya tidak seberapa, tapi dia sangat mandiri. Keluargaku beberapa kali menawarkan untuk mensponsori mereka. Bibi selalu menolak dengan halus. Setelah kematiannya, Gu Yunhuai diadopsi oleh keluargaku dan tinggal di villa yang luas, menjalani kehidupan yang dilayani oleh sopir dan pengasuh. Saat ini, semuanya hanyalah tebakan. Tapi memikirkan kehidupan sebelumnya. Ekspresi Gu Yunhuai saat memperingati ibunya. Aku harus berpikir ke arah yang buruk. Zhang Yunhe mengatakan, "Serahkan padanya, tidak masalah. Dia baru saja pergi." Ponselku berdering. Itu adalah Bai Ningbing, Fang Yuan. "Kamu di mana?" Kita bicara. Aku tidak berniat menemui Bai Ningbing. Tapi dia masih mengandalkan keakrabannya denganku. Menemukan kedai kopi ini. "Fang Yuan, jangan marah." Dia membawa kacang pistachio kesukaanku. Puff duduk di sampingku. "Kamu juga tahu satu-satunya orang yang kucintai adalah kamu di kehidupan sebelumnya." Aku akan luluh saat mendengar kata-kata seperti ini. Tapi diriku yang sekarang hanya tersenyum dingin. Sambil memikirkan Gu Yunhuai, sambil mencintaiku di dalam hati. Melakukan dua hal sekaligus? Tidak heran Nona Bai. Bai Ningbing sedikit marah. Aku hanya menemani Gu Yunhuai berakting. Ayo buat emosinya stabil. Kamu adalah sepupu laki-lakinya. Melihatnya sakit seperti ini, apakah kamu tidak ingin melakukan sesuatu? Dia sakit? Jika ada dokter,
Mengapa aku perlu melakukan sesuatu? Aku melambaikan tangan, jangan bicara lagi. Putus dengan Bai Ningbing baik untukmu dan aku. Aku baru saja menelepon hotel. Meminta mereka membatalkan ketidakpercayaan terhadap lokasi pertunangan. Bai Ningbing tercengang. Tidak percaya menatapku. Apakah kamu serius? Dia segera menatapku dengan marah. Pertunangan Fang Yuan adalah masalah yang sangat serius. Kamu bertengkar denganku. Tidak perlu bercanda tentang ini. Tidak heran Bai Ningbing tidak percaya. Lagi pula, selama ini aku sangat mencintainya. Dengan sepenuh hati ingin pergi ke Xinghua bersamanya. Penuh dengan dia dalam rencana masa depan. Tapi sekarang aku tidak menginginkannya. Terakhir kali aku mengatakannya. Aku tidak bercanda. Juga tidak bertengkar. Aku balas menatapnya dengan tenang dan putus. Sesederhana itu. Bai Ningbing berteriak pelan. Aku tidak setuju. Sebelum dia selesai berbicara, sesosok tubuh bergegas masuk ke kedai kopi. Gu Yunhuai mengambil kopi di atas meja. Dan dengan cepat menyiramkannya ke tubuhku. Jahat. Dia berteriak. Segera, bahkan sebelum aku bisa melawan. Tubuhnya bergoyang. Dan jatuh ke sisi Bai Ningbing. Bai Ningbing melindungi Gu Yunhuai dengan satu tangan. Memegangku dengan satu tangan. Tidak membiarkanku pergi. Seluruh orang berteriak keras. Dalam kekacauan. Aku melihat ke belakang konter kedai kopi. Bos diam-diam memberiku isyarat oke. Sudut mulutnya diam-diam membentuk bos kedai kopi ini adalah temanku. Tadi aku memberi isyarat padanya untuk menyalakan kamera. Seluruh proses kegilaan Gu Yunhuai direkam. Ini adalah dua persiapanku, penjara atau rumah sakit jiwa. Aku harus mengirimnya ke salah satunya. Drama hari itu diakhiri dengan Bai Ningbing mengirim Gu Yunhuai ke rumah sakit untuk mencari. Aku pulang sendirian ke rumah. Dan mendapati rumah itu kosong. Ternyata, ayah dan ibu menerima telepon. Dan pergi ke rumah sakit untuk merawat Gu Yunhuai. Aku duduk di ruang tamu yang gelap. Dan merenung sejenak dengan tenang. Sebenarnya ayah dan ibu sangat menyayangiku. Tetapi mereka juga sangat ketat padaku. Dan selalu menuntut dengan standar tertinggi. Saat aku kecil, jika aku berselisih dengan anak-anak lain, mereka selalu menyuruhku untuk meminta maaf terlebih dahulu. Apalagi kali ini Gu Yunhuai di mata semua orang adalah pihak yang sangat lemah. Karena itu, jika ada konflik antara aku dan Gu Yunhuai, mereka selalu di permukaan. Lebih memihak Gu Yunhuai. Kali ini mereka pergi ke rumah sakit. Gu Yunhuai pasti merengek dan mengasihani dirinya sendiri. Dan mungkin menjelek-jelekan aku. Benar saja, lebih dari 1 jam kemudian. Ayah dan ibu membawa Gu Yunhuai pulang. Ayah memapah Gu Yunhuai yang lemah. Sementara wajah ibu sangat dingin. Fang Yuan. Kemarilah. Ibu memanggilku. Aku melihat dengan jelas. Di belakangnya, Gu Yunhuai di permukaan. Terlihat sedih. Namun sebenarnya ada senyum tipis di sudut bibirnya yang sulit dideteksi. Kamu menyakiti Yunhuai lagi. Nada bicara ibu terdengar marah. Kamu tahu Yunhuai sedang sakit. Masih mempermalukannya di depan umum Fang Yuan. Kapan kamu menjadi orang yang tidak punya empati seperti ini? Lihatlah Gu Yunhuai memutarbalikkan fakta lagi. Jelas dia yang menerobos masuk dan menyiramku dengan kopi. Sekarang malah jadi aku yang mempermalukannya. Jika itu kehidupan sebelumnya, aku akan berusaha mati-matian untuk membela diri. Membuktikan bahwa aku tidak melakukan hal seperti itu. Tapi di kehidupan ini aku tahu membuktikan diri tidak ada gunanya. Yang berguna adalah ikut gila dengan Gu Yunhuai. Bukankah itu hanya pura-pura sakit? Kamu bisa, aku juga bisa menundukkan kepala dengan tenang. Aku berkata dengan suara yang menyakitkan. Maafkan aku ibu. Aku tahu aku mengecewakan kalian. Kemudian aku mengeluarkan sebuah map tebal. Menuangkannya. Di dalamnya ada surat diagnosis dari konselor psikologi dan formulir permohonan cuti kuliah yang sudah diisi.
Ekspresi ayah dan ibu langsung berubah. Bahkan Gu Yunhuai pun tanpa sadar duduk tegak. Mataku memerah. Tak berdaya mencubit lenganku sendiri. Akhir-akhir ini aku tidak bisa mengendalikan emosiku. Dan tidak bisa fokus saat belajar. Jika terus begini, aku merasa ingin bunuh diri. Energi ayah dan ibu terbatas. Tidak mungkin bisa merawatku dan Yunhuai secara bersamaan. Sebagai seorang kakak, aku harus mengalah padanya. Jadi biarkan Yunhuai ikut ujian masuk perguruan tinggi tahun ini dulu. Aku cuti kuliah setahun. Begitu aku selesai bicara, ayah langsung panik dan kebingungan. Ini tidak bisa. Ibu sedikit lebih tenang dari ayah. Dia menarik ayah ke kamar tidur. Keduanya merendahkan suara. Namun, percakapan masih sesekali terdengar. Suara ayah terdengar seperti ingin menangis. Semua ini salahku. Aku hanya berpikir Yunhuai butuh perhatian. Jadi aku membawanya ke rumah. Aku tidak menyangka hal ini akan memengaruhi Fang Yuan juga. Ibu menenangkannya. Jangan menyalahkan dirimu sendiri dulu. Yang penting sekarang adalah menemukan solusi yang tepat. Di ruang tamu, Gu Yunhuai menatapku dengan penuh kebencian. Dia mengambil surat diagnosis psikologiku yang ada di atas meja. Fang Yuan, kapan kamu pergi ke ruang konseling psikologi? Ini pasti palsu, kan? Aku menarik sudut bibirku. Berkata dengan pelan. Kamu bahkan belum pernah ke psikiater. Semuanya hanya omong kosong. Setidaknya aku punya bukti palsu. Detik berikutnya, ayah dan ibu keluar dari kamar. Aku langsung memasang ekspresi tak berdaya. Kumohon, jangan bicara seperti itu lagi padaku. Aku rela memberikan Bai Ningbing dan ayah ibu padamu. Jika kamu masih tidak puas, aku bersedia menghilang selamanya. Apa yang dibicarakan di dunia ini? Ayah bergegas maju dan memegang erat. Memegang tanganku. Tangan bisa ribuan. Tidak bisa menjagamu. Ibu kemudian datang ke hadapan Yunhuai dan berkata dengan lembut. Begini, kami sudah berdiskusi. Keluarga kami masih memiliki sebuah rumah di selatan kota. Lebih dekat ke sekolah. Yunhuai sebaiknya tinggal di sana dulu. Kami akan meminta perawat untuk menjagamu. Mata Gu Yunhuai terbelalak lebar. Bibi, apakah kalian tidak menginginkanku lagi? Dia langsung mulai mengamuk. Bibi, mohon. Kalian adalah satu-satunya kerabatku. Jangan tinggalkan aku, ayah ibu bersama-sama menenangkannya. Dengan nada yang sangat lembut, namun dengan sikap yang sangat tegas. Aku terisak pelan di samping. Namun dalam hati mencibir. Di kehidupan sebelumnya, setelah orang tuaku mengalami kecelakaan mobil. Setelah meninggal, hatiku terasa mati. Saat itu, Gu Yunhuai berinisiatif untuk menjadi putra mereka. Merawat mereka di hari tua. Mereka yang tidak tahu apa-apa pun menyetujuinya. Namun saat ini, aku masih hidup. Ayah selalu pilih kasih dan berpikir untuk bunuh diri. Orang tua kandung tidak mungkin melihatku. Dihancurkan oleh Gu Yunhuai hingga berniat bunuh diri. Begitulah Gu Yunhuai diusir dari rumahku. Dia menjual kesedihan di sekolah. Mengatakan bahwa aku mengusirnya dari rumah, teman-teman sekelasnya semua memarahiku sebagai kakak yang jahat. Ternyata memperlakukan seorang anak laki-laki malang tanpa ayah dan ibu seperti itu. Aku bahkan terlalu malas untuk menanggapi. Ujian masuk perguruan tinggi adalah kebenaran yang hakiki. Reputasi ini sama sekali tidak penting. Lagi pula setelah lulus SMA. Sebagian besar orang tidak akan pernah bertemu lagi. Bai Ningbing juga berlari ke hadapanku. Yunhuai mencariku dan menangis sepanjang malam kemarin. Apakah kamu perlu memperlakukannya seperti itu? Aku menunduk mengerjakan geometri analitik. Bahkan tidak mendongak, Bai Ningbing. Kita berdua sudah putus. Sepertinya kamu tidak punya hak untuk menyalahkanku. Aku tidak setuju untuk putus. Bai Ningbing berkata dengan tegas. Pertunangan adalah urusan dua keluarga. Kenapa kamu bisa memutuskan dengan satu kata? Itu menarik.
Aku meletakkan penaku. Mendongak dan tersenyum dengan lucu. Maksudmu kamu masih pacarku? Karena kamu masih pacarku. Bisakah kamu jelaskan kenapa? Apakah Gu Yunhuai menangisimu semalaman? Pria dan wanita lajang. Berkumpul di tengah malam. Menurutmu siapa di antara kita yang lebih keterlaluan? Bai Ningbing sangat marah. Aku pada Gu Yunhuai. Hanya merasa kasihan. Dia adalah sepupumu. Juga temanku. Aku tersenyum. Tidak berbicara. Sebenarnya aku punya rekaman di ponselku. Saat Bai Ningbing berkumpul dengan temannya. Temannya merekam dan mengirimkannya padaku. Di rekaman itu Bai Ningbing, entah karena terlalu banyak minum atau tidak. Dia berkata dengan bangga. Pernahkah kalian menonton serial Heaven Sword and Dragon Sabre? Tidakkah kalian merasa Fang Yuan sangat mirip Zhang Wuji? Gu Yunhuai sangat mirip Yao Ziruo. Aku mencibir. Zaman apa ini? Masih ingin bermain mawar merah dan putih. Alasan utamanya adalah aku tidak ingin terus berdebat dengan Bai Ningbing. Perdebatan mulut tidak ada gunanya. Berdebat dengan orang jahat. Semakin berdebat semakin tenggelam. Yang ingin aku raih adalah keuntungan nyata. Tapi Bai Ningbing seperti permen karet bekas, menempel dan tidak bisa dibuang. Sekolah menyelenggarakan ceramah oleh alumni senior dari Universitas Tsinghua dan Peking. 30 siswa teratas di setiap angkatan diundang untuk hadir. Dan Bai Ningbing kebetulan duduk di sebelahku sebelum rapat. Dia menghentikanku. Tampaknya agak sulit untuk diucapkan. Ada sesuatu yang tidak tahu bagaimana aku harus mengatakannya. Kalau begitu jangan katakan. Aku ingin menghindarinya. Tapi dia menghalangiku. Bai Ningbing menggigit bibirnya. Mengertakkan gigi. Tetap saja membuka mulut. Bisakah kau memberikan jatah beasiswamu kepada Gu Yunhuai? Tidak bisa. Aku bahkan tidak membuka kelopak mata. Sudah ingin melepaskan Bai Ningbing. Bai Ningbing menjadi cemas. Dia dengan erat menggenggam pergelangan tanganku. Secara paksa menarikku ke sisi koridor. Fang Yuan, dengarkan aku. Menyelamatkan satu nyawa. Sama dengan membangun 7 tingkat menara terapung. Sekarang, kau adalah satu-satunya yang bisa menyelamatkan Yunhuai. Di bawah tatapan pemeriksaanku. Bai Ningbing tergagap-gagap menceritakan seluruh prosesnya. Ternyata Gu Yunhuai membuat masalah lagi. Dia berpura-pura bunuh diri di bak mandi. Lalu menelepon Bai Ningbing. Bai Ningbing di saat-saat terakhir sebelum dia pingsan. Mendobrak pintu dan masuk. Menyelamatkannya. Setelah mengalami adegan novel roman picisan era 80-an ini. Gu Yunhuai dengan berlinang air mata berkata kepada Bai Ningbing. Jika dia tidak bisa pergi ke universitas yang sama dengan Bai Ningbing, dia akan mati. Seperti yang kita semua tahu. Aku dan Bai Ningbing sudah mendapatkan beasiswa ke Universitas Tsinghua. Sementara nilai Gu Yunhuai untuk bisa masuk Universitas Tsinghua mungkin masih kurang sekitar 400 poin. Bagus sekali. Bai Ningbing. Aku mengangguk. Karena Gu Yunhuai sangat ingin pergi ke universitas yang sama denganmu. Dan kau juga sangat ingin mewujudkan keinginannya. Maka lebih baik aku, di bawah tatapan penuh harapan Bai Ningbing. Tersenyum padanya. Kau saja yang memberinya les tambahan. Meskipun hanya tersisa 1 bulan sebelum ujian masuk perguruan tinggi. Tetapi mungkin surga akan tersentuh oleh kebaikanmu. Dan menciptakan keajaiban. Aku berbalik dan pergi. Bai Ningbing sangat marah. Dengan cepat menghalangi jalanku. Fang Yuan. Apa kau mendengarkan perkataanmu sendiri? Bagaimana Gu Yunhuai bisa mengikuti ujian masuk perguruan tinggi dengan normal dalam kondisinya saat ini? Tidak ingin mengikuti ujian masuk perguruan tinggi. Tetapi masih ingin masuk Universitas Tsinghua. Kalau begitu, lebih baik semuanya tidak usah belajar. Belajarlah bagaimana cara menjual kesedihan. Aku memutar bola mataku. Mohon padamu. Cepat minggir. Aku ingin mendengarkan ceramah. Akhirnya aku terlepas. Bai Ningbing berjalan maju dengan langkah besar.
Dia berkata dengan nada menyeramkan di belakangku. Fang Yuan. Jangan kira aku tidak tahu kalimat, ibunya meninggal karena ulahmu. Terlalu mengerikan. Aku tanpa sadar berhenti karena terkejut. Yun Huai sudah memberitahuku semuanya. Hari itu kau bilang ingin makan sup ayam kampung. Ibunya baru saja kembali dari perjalanan. Lalu pergi mengantarmu ayam kampung. Kelelahan mengemudi menyebabkan kecelakaan. Mungkin karena wajahku terlalu pucat. Bai Ningbing melembutkan nadanya. Tentu saja. Fang Yuan, aku tahu kau tidak sengaja. Tapi kejadiannya sudah terjadi. Yun Huai menjadi seperti ini sekarang. Itu tanggung jawabmu. Kau harus menebus dosa kepada Yun Huai. Aku tidak berbicara. Bai Ningbing maju mendekat. Mencoba memelukku. Fang Yuan. Aku tahu kau tidak mau. Tapi perasaanku pada Gu Yun Huai benar-benar hanya menganggapnya sebagai adikmu. Aku juga menganggapnya sebagai adik. Tapi di dalam hatiku, orang yang kucintai adalah dirimu. Ucapan Bai Ningbing belum selesai. Sebuah suara dingin menyela, teman sekelas. Kau sudah menunggu di jalan ini? Hampir 10 menit. Kapan kau akan minggir? Aku dan Bai Ningbing menoleh bersamaan. Seorang anak laki-laki mengenakan kemeja putih. Berdiri tidak jauh, kacamata berbingkai emas tergantung di dadanya. Tangannya di saku. Ekspresinya agak dingin. Aku mengenalinya, dia adalah salah satu pembicara dalam ceramah ini. Pergi ke senior yang hebat. Su Xiaolong. Tidak tahu mengapa saat mendengar suaranya. Aku tiba-tiba terpana. Saat aku terlahir kembali. Ada suara yang bertanya di telingaku. Apakah kamu ingin mengulanginya sekali lagi? Suara itu persis sama dengan suara Su Xiaolong tadi. Bung. Kamu payah. Gadis itu sudah muak denganmu. Kenapa kamu masih terus mengejarnya? Seorang gadis tinggi mengikuti Su Xiaolong dari belakang dengan santai. Dia memiliki wajah yang sulit ditebak usianya. Memiliki garis wajah dewasa wanita dan kejernihan seorang gadis. Saat melihat lencana nama alumni Xiao Zhao di dadanya. Kenangan yang kacau. Tiba-tiba seperti potongan puzzle. Membanjiri otakku. Intuisi yang kuat memberitahuku. Kedua orang ini. Aku pernah bertemu berkat Su Xiaolong dan Xiao Zhao, Bai Ningbing tidak bisa terus mengganggu. Aku. Setelah ceramah selesai. Aku segera menerobos kerumunan dan menghampiri Su Xiaolong. Bisakah senior memberikan kontakmu? Su Xiaolong menatapku lama. Lalu tersenyum. Bukankah kamu sudah lulus ke Tsinghua? Aku dari Peking University. Seharusnya kamu mencari senior Tsinghua. Kami ragu-ragu untuk waktu yang lama. Akhirnya kami bertanya dengan sopan. Apakah kami pernah bertemu saat aku berbicara? Ekspresi Su Xiaolong berubah. Xiao Zhao yang berada di belakangnya. Ekspresinya juga sedikit berubah. Di sekolah? Su Xiaolong bertanya padaku dengan tenang. Memberanikan diri menggelengkan kepala. Bukan di sekolah. Di samping orang-orang yang lalu lalang. Aku tidak berani berbicara terlalu langsung. Jadi aku berkata secara samar. Di tepi sungai dan di seberang ada bunga teratai merah. Kalian satu di perahu. Satu di kepala jembatan. Belum selesai aku berbicara. Ekspresi Su Xiaolong dan Xiao Zhao sudah menjadi serius. Kamu ternyata ingat? Su Xiaolong bergumam pelan. Ini mungkin berarti kamu akan mengalami banyak kesulitan setelah ini. Dia merobek selembar kertas catatan. Menulis rangkaian angka dan memberikannya kepadaku. Ini adalah WeChat-ku. Setelah Su Xiaolong dan Xiao Zhao pergi. Saya menambahkan WeChat itu. Eddie. Aneh. Bernama Su Huiren. Saya belum sempat menyapa. Sebuah stiker emoji dilemparkan. Kemudian beberapa baris yang membuatku merinding. Apakah orang yang dilahirkan kembali bisa bertahan hidup? Tergantung pada takdir. Situasimu sangat buruk sekarang. Jika tidak hati-hati, kamu akan mati lagi.
Jika ada bahaya, kirim pesan ke WeChat ini. Aku memegang ponselku. Terlihat sedikit gemetar. Beberapa titik di kehidupan sebelumnya. Sudah kuhindari semuanya. Mungkinkah Gu Yunhuai punya trik baru untuk membunuhku? Aku mengurung diri di kamar. Memikirkan dengan serius sepanjang malam. Kemudian memutuskan untuk mengubah strategi dengan tepat. Jadi, ketika Bai Ningbing meneleponku lagi, aku tidak menutupnya seperti biasa, tapi mengangkatnya. Bai Ningbing sedikit terkejut, kemudian menghela napas panjang. Fang Yuan. Akhirnya kau tidak marah padaku lagi. Aku berusaha keras menahan dorongan untuk memutar mata. Berkata dengan tenang. Ada apa? Hari Jumat adalah pesta ulang tahunku. Kata Bai Ningbing. Teman-teman sekelas juga akan datang. Fang Yuan. Kau akan datang untuk merayakan ulang tahunku, kan? Teman-teman sekelas akan datang. Aku tertawa dalam hati. Bertanya, Gu Yunhuai juga akan datang? Tenggorokan Bai Ningbing sedikit serak. Ya. Jika kau tidak mau. Tidak. Aku tidak bermaksud begitu. Aku akan menemanimu merayakan ulang tahun. Menutup telepon. Aku tersenyum tipis. Gu Yunhuai juga cukup hebat. Suruh dia ikut ujian masuk perguruan tinggi, dia malah sakit. Suruh dia pergi ke pesta. Dia langsung normal. Tapi hubungan. Saya memang ingin mencari kesempatan untuk mengamati gerak-geriknya. Maka pada Jumat malam, saya tiba tepat waktu di pesta ulang tahun Bai Bing. Pesta itu diadakan di kamar pribadi klub pribadi oleh Bai Bing. Tentu saja, dia adalah protagonis yang tak terbantahkan yang dikelilingi oleh semua orang di tengah. Dan Gu Yunhuai berdiri di sampingnya. Dapat dilihat bahwa dia telah berdandan dengan hati-hati. Mengenakan gaun kutur. Memakai jam tangan bermerek terkenal. Saya menyipitkan mata sedikit. Gaun itu milikku, aku awalnya berencana untuk mengenakan gaun ini. Tetapi saya menemukan bahwa itu tidak ada di lemari. Bai Bing juga mengatakan dia tidak melihatnya. Jadi saya hanya bisa mengambil gaun sementara. Tanpa diduga, Gu Yunhuai memakainya. Keluarga Bai adalah keluarga terkemuka. Pesta ulang tahun Bai Bing. Membawa orang-orang sosial. Tentu saja ada orang-orang dari dunia bisnis yang datang untuk bersulang untuk putri kecil masa depan ini. Setelah bersulang, mereka akan melihat Gu Yunhuai di samping Bai Ningbing. Dan Gu Yunhuai juga menyapa mereka dengan senyum di wajahnya. Saya sudah lama mendengar bahwa Tuan Fang sangat baik. Setelah bertemu hari ini, namanya tidak dilebih-lebihkan. Perusahaan kami selalu bermaksud untuk bekerja sama dengan Tuan Fang. Jika memungkinkan, saya harap Tuan Fang dapat berbicara baik untuk kami. Ini adalah hadiah yang saya siapkan untuk Nyonya Fang. Gu Yunhuai tersenyum lebar. Menyatakan bahwa dia akan menyampaikan kata-kata dan hadiah satu persatu. Tetapi bahkan sebelum dia bisa menerima kotak hadiah, sebuah tangan yang keluar dari sepatu dengan cepat mengambil kotak hadiah itu. Tentu saja, tangan ini adalah milikku, setelah mengambil kotak hadiah itu. Saya tersenyum dan mengangguk kepada orang yang memberikan hadiah sebagai ucapan terima kasih. Ayah saya paling suka krim wajah merek ini. Saya akan mengambilnya untuknya terlebih dahulu. Terima kasih. Para tamu tertegun. Melihatku dari atas ke bawah, lalu ragu-ragu. Apakah Anda Fang Yuan? Saya mengulurkan tangan dengan murah hati untuk berjabat tangan dengan orang itu. Bertanya. Halo, para tamu bingung. Lalu siapa pria ini? Semua mata tertuju pada Gu Yunhuai. Jelas. Sebelumnya, kecuali teman-teman sekelas kami. Semua orang menganggap Gu Yunhuai sebagai diriku. Bagaimanapun, orang yang bertunangan dengan Bai Ningbing adalah aku. Orang yang berdiri di sisi Bai Ningbing di pesta ulang tahun hari ini. Seharusnya aku, Gu Yunhuai, jelas sedang menduduki sarang burung pipit. Bahkan sebelum Gu Yunhuai sempat memperkenalkan diri. Aku langsung berkata, Paman, Anda datang untuk merayakan ulang tahun Bai Ningbing.
Dan juga ingin sekalian menyampaikan hadiah dari keluarga Fang melalui saya. Sekarang kedua tujuan sudah tercapai. Kenapa peduli siapa orang lain? Setelah aku mengatakan ini, wajah Gu Yunhuai langsung berubah. Tamu itu juga orang yang tahu diri. Bagaimanapun juga dia membutuhkan bantuan keluargaku. Jadi dia langsung setuju dengan saya. Tuan Fang benar. Maafkan saya karena salah mengenali orang tadi. Tuan Fang berbicara dengan sangat jelas dan lugas. Pantas saja sebagai keturunan keluarga besar. Di sudut mataku, aku melihat mata istri Gu Yunhuai memerah. Dia berbalik dan lari. Keluar dari pintu. Penampilannya benar-benar membuat orang kasihan. Aku melihat Bai Ningbing menunjukkan ekspresi sakit hati. Dan hendak menyusul. Aku menariknya. Mau kemana kamu? Bai Ningbing dengan marah menepis tanganku. Fang Yuan. Apakah kamu harus seperti ini? Gu Yunhuai juga keluargamu. Sebelum kamu datang, dia membantu menerima hadiah. Kenapa kamu harus bersikap sinis padanya di depan begitu banyak orang asing? Aku mencibir. Benar. Membantu menerimakan hadiah untukku. Lalu apakah dia juga akan menggantikanku berdiri di sisimu? Menggantikanku menemanimu memotong kue. Dan sekalian menggantikanku menikah denganmu. Alis Bai Ningbing berkerut. Fang Yuan. Aku selalu mengira kamu adalah anak laki-laki yang murah hati dan berwibawa. Kenapa kamu jadi seperti ini? Setelah selesai berbicara, dia meninggalkanku dan mengejar keluar sendirian. Semua orang menatapku. Semua orang melihat putri kecil Bai Bai baru saja meninggalkan tunangannya untuk mengejar Gu Yunhuai. Dia pasti sangat bangga. Tidak apa-apa. Biarkan dia bangga beberapa saat. Di pesan singkat. Malam itu, saya menerima pesan teks Gu Yunhuai. Di dalamnya ada foto Bai Ningbing berbaring di tempat tidur. Yinshan setengah menelan. Gu Huai menutup. Dia bersamamu. Sebenarnya Tuan Fang adalah Fang Yuan atau kalah. Aku melihat telepon dan tertawa kecil. Tahukah kamu bagaimana cara menghancurkan mental seseorang? Yaitu ketika dia berpikir dia dekat dengan kesuksesan. Hanya selangkah lagi. Dia langsung jatuh dari awan. Jadi saya mengirim pesan WeChat. Hanya Bai Ningbing. Terlihat di lingkaran pertemanan bahwa ada seikat besar mawar dengan teks terima kasih. Saya sangat suka memposting ini di lingkaran pertemanan. Saya mematikan telepon. Mode jangan ganggu. Dan langsung tidur. Hari berikutnya adalah akhir pekan. Jelas juga beberapa panggilan tak terjawab. Bai Ningbing membuka WeChat. Bai Ningbing tampaknya mengirim beberapa layar pesan. Siapa yang mengirim mawar Fang Yuan? Kamu tunanganku dan masih tidak jelas dengan wanita lain di luar. Apa yang akan dipikirkan orang tuamu? Betapa konyolnya. Bai Ningbing tampaknya selamanya kekurangan kemampuan refleksi diri. Keras pada orang lain dan memanjakan diri sendiri. Dari sudut pandang ini, dia dan Gu Yunhuai sangat cocok. Tetapi sekarang dia akhirnya merasakan rasa sakit ini. Itulah alasan dari strategi saya. Aku sudah berkali-kali memberitahu Bai Ningbing. Batalkan pertunangan. Dia hanya akan berpikir bahwa saya sedang merajuk. Tetapi ketika ada kemungkinan saya jatuh cinta pada orang lain, dia akan benar-benar panik. Ketika kamu akan kehilangan sesuatu, sesuatu itu akan tampak sangat berharga. Benar saja. Setelah beberapa kalimat melampiaskan emosi, Bai Ningbing segera membuka mode jangan ganggu. Aku akui salah meninggalkanmu di pesta ulang tahun. Tetapi aku akui bahwa kamu harus mengerti aku. Fang Yuan, kamu tidak mungkin menemukan orang yang lebih baik dariku. Aku tidak membalas pesan-pesan ini. Dengan sengaja menciptakan sedikit rasa krisis untuk Bai Ningbing. Malam itu, Bai Ningbing memegang mawar dan terus menunggu di luar rumahku. Dia bahkan berulang kali menanyai pengasuh di rumahku. Apakah ada gadis lain yang datang mencari Fang Yuan baru-baru ini? Saya menunggu saat yang tepat, dan akhirnya membiarkannya masuk. Dia menunggunya di luar pintu selama lebih dari 2 jam. Jika biasanya, dia pasti sudah marah dan pergi.
Tetapi kali ini tidak ada sedikit pun ketidaksabaran di wajah Bai Ningbing. Bahkan merasa sedikit beruntung karena aku akhirnya membiarkannya masuk. Kau masih tidak bisa melupakanku. Kan? Dia menyerahkan buket mawar itu ke pelukanku. Hatiku dipenuhi dengan kedinginan yang tak berujung. Tetapi bibirku tersenyum. Tentu saja. Kegembiraan karena mendapatkan kembali apa yang hilang memenuhi hati Bai Ningbing. Dia mulai berulang kali memastikan setiap proses upacara pertunangan denganku. Pada saat yang sama, untuk melawan saingan cintanya itu. Bai Ningbing memaksaku untuk mengambil foto mawar yang dia berikan padaku. Dan juga mengambil foto tangan kami berdua. Memaksaku untuk membuat postingan lain di lingkaran pertemanan. Aku menunjukkan ekspresi yang sangat tidak rela. Ayolah. Semua orang secara alami akan tahu di upacara pertunangan. Semakin aku tidak rela, semakin Bai Ningbing bersikeras. Tidak semua orang akan menghadiri upacara pertunangan, kamu harus memposting lingkaran pertemanan ini. Begitulah. Aku tampaknya dipaksa oleh Bai Ningbing untuk mempostingnya. Lingkaran pertemanan pengumuman resmi ini sangat bagus. Semuanya sesuai dengan yang aku harapkan. Gu Yunhuai sayang. Apa perasaanmu saat melihat lingkaran pertemanan ini? Jika kau ingin mengambil tindakan, segeralah lakukan. Bagaimanapun, rencanaku yang sudah lama kurajut akan segera berakhir. Malam itu, setelah Bai Ningbing pergi, aku menelepon 3 kali. Panggilan pertama untuk Su Xiaolong. Akhir-akhir ini, aku sering mengajaknya minum kopi. Dan sudah menjadi teman akrab. Saat dia mengangkat telepon, sepertinya dia akan tidur. Suaranya malas, ada apa? Tidak apa-apa. Hanya merasa sudah waktunya untuk memberitahumu. Foto yang aku gunakan untuk memposting di lingkaran pertemanan untuk dilihat Bai Ningbing. Mawar di dalamnya adalah dari Su Xiaolong. Yang diberikan pacarnya, Xiao Zhao. Aku dan Su Xiaolong sedang makan di luar saat itu. Aku, Zhao, tidak tahu mengapa menyinggung Su Xiaolong. Dia juga berada di luar kota. Tidak bisa datang sendiri untuk meminta maaf. Jadi memesan bunga pohon untuk menyatakan permintaan maaf. Setelah Su Xiaolong mendengar sebab dan akibatnya, hampir tertawa terbahak-bahak melihat semua tingkah Bai Ningbing. Tertawa sampai mati. Dia segera memasang wajah serius. Kau sangat memprovokasi Gu Yunhuai. Dia mungkin mengambil tindakan drastis untuk membalas dendam padamu. Apakah kau sudah siap? Tidak heran Su Xiaolong khawatir. Menurutnya, orang yang terlahir kembali dianggap menentang takdir. Jadi mudah untuk tidak disukai oleh keberuntungan. Tapi aku hanya tersenyum. Tentu saja mengakhiri percakapan dengan Su Xiaolong. Aku menelepon temanku lagi. Zhang Yunhe. Hal yang aku titipkan padamu sejak awal. Bagaimana perkembangannya sekarang? Setengah jam kemudian. Aku menutup telepon dengan Zhang Yunhe. Mengangkat tangan dan membuka kotak dialog Gu Yunhuai. Aku melihat foto di foto profilnya. Dalam foto selfie ini, Gu Yunhuai terlihat sangat cerah dan ceria. Tapi tidak ada yang bisa membayangkan. Akan dijemput sopir dan dibawa ke auditorium. Aku bertanya pada pengasuh. Li Funi? Pengasuh memberiku segelas air yang ada di bawah. Aku akan mengambil tuan muda sekarang. Minumlah air dulu. 10 menit kemudian, pengasuh mendorong pintu terbuka. Pengasuh diam-diam berbaring di lantai. Orang yang dijamin keluar dari sisi tempat tidur adalah air dari gelas yang jatuh dan diminum setengahnya. Setengahnya lagi tumpah di lantai. Pengasuh maju. Mencoba mendorong pengasuhku.
Aku tidak melawan. Jelas sudah sangat pingsan. Pengasuh menghela napas panjang dan mengirim pesan singkat dari ponselnya. Setelah kelas, pintu kamar tidur dibuka lagi. Orang yang masuk adalah Gu Yunhuai. Dia menatapku dingin. Fang Yuan, hari ini adalah milikmu. Segera, Gu Yunhuai mengeluarkan amplop berisi uang dari tasnya dan menyerahkannya kepada pengasuh. Kamu segera pergi. Nanti, siapapun yang bertanya, katakan saja kamu tidak tahu apa-apa. Pengasuh sedikit gugup. Tuan Muda Yunhuai, apa yang akan kamu lakukan? Itu bukan urusanmu, kata Gu Yunhuai. Pengasuh masih sedikit khawatir. Jangan melakukan hal yang berlebihan. Jika tidak, aku juga akan terlibat. Bisakah kamu berhenti bicara omong kosong? Gu Yunhuai berkata dengan marah. Putramu masih menunggumu di rumah sakit. Pengasuh tidak berani berkata apa-apa lagi. Bergegas pergi dengan membawa uang. Di ruangan itu hanya tersisa aku dan Gu Yunhuai. Dia dengan tenang melepas aksesoris di tubuhku, lalu memakainya sendiri. Segera dia pergi ke kamar pas dan menemukan hadiah yang aku siapkan untuk pertunangan. Kau tahu? Sebenarnya aku selalu menyukaimu. Bro, jelas-jelas anak dari saudara kandung. Tapi kau tinggal di villa besar. Aku tinggal di gedung komunal di mana semua orang memanggilmu Tuan Muda Fang. Sedangkan aku, di sekitarku hanya ada sekelompok berandalan. Ini tidak adil. Gu Yunhuai berkata sambil perlahan berganti pakaian. Setelah berganti pakaian, dia menunggu beberapa saat. Kemudian suara gemuruh sepeda motor terdengar di bawah. Sekelompok wanita berpenampilan berandalan muncul di bawah. Gu Yunhuai membukakan pintu untuk mereka. Keterlibatan sederhana. Lepaskan pakaiannya sesuai rencana. Ambil fotonya. Setelah aku mengirim pesan kepada kalian, kalian kirimkan fotonya kepadaku. Gu Yunhuai menyuruh beberapa wanita menungguiku selama lebih dari 10 menit. Mungkin karena mereka merasa sudah waktunya. Berandalan pemimpin menunjukku. Lucuti dia. Segera seorang wanita datang ke sisiku. Namun, saat dia mendekatiku, tiba-tiba aku membuka mata dengan tajam dan menendang selangkangannya. Aku mundur dengan cepat di tengah jeritan yang memilukan. Beberapa wanita segera menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Namun, sebelum mereka sempat mengepung, dua sosok muncul dari balik layar di kamarku. Aku suka gaya dekorasi keluarga Fang. Xiao Zhao menghela nafas. Bagaimana kalau kita menikah nanti? Dan mendekorasi rumah kita seperti ini? Su Xiaolong mendengus dingin. Siapa bilang aku akan menikahimu? Aku tidak bisa berkata-kata. Bisakah kalian berdua membantuku menyelesaikan krisis ini dulu? Baru bermesraan? Belum selesai aku berbicara. Xiao Zhao sudah bergerak. Dia dengan cepat melesat ke depan seorang wanita dan mencengkeram kerahnya. Wanita itu meraung. Dari mana anak kecil ini berasal? Xiao Zhao menyipitkan matanya. Jelas sedikit tidak senang karena tidak menghormati orang tua. Aku tidak suka. Selesai berbicara, dia langsung mengangkat wanita ini dengan satu tangan, menabrak lemari di sebelahnya. Selain itu, kedua wanita itu saling memandang dan mengeluarkan pisau lipat dari dada mereka. Berlari ke arah Xiao Zhao dari kiri dan kanan. Xiao Zhao menghela nafas. Masih berkelahi di kantong suplemen. Menarik. Anak-anak zaman sekarang sama sekali tidak punya kungfu. Setelah selesai berbicara, dia merebut pisau dari keduanya dengan tangan kosong. Satu orang ditendang ke kamar mandi olehnya. Yang lain dilempar langsung dari lantai 2 olehnya. Bos preman yang tersisa ketakutan. Dengan nalurinya, dia juga membuka matanya lebar-lebar. Bertarung di sampingnya dengan tangan dan kaki yang lemah. Dia sama sekali bukan orang normal. Jadi pandangannya tertuju pada Su Xiaolong yang berdiri tidak jauh. Su Xiaolong adalah siswa teladan standar.
Penampilan anak baik-baik dengan kemeja putih. Celana putih, sekilas terlihat seperti siswa teladan yang lemah lembut. Suara Xiao Zhao segera menghilang. Jangan bergerak. Sudah terlambat. Bos preman telah menerkam ke sisi Su Xiaolong. Pisau lipat tajam itu akan diletakkan di leher Su Xiaolong. Su Xiaolong dengan tenang menatap preman itu. Detik berikutnya, siswa teladan ini mengangkat barang di tangannya. Sebuah batu bata langsung menghantam kepala preman itu. Aku sudah bilang jangan sentuh dia. Xiao Zhao berdiri di samping sambil menghela nafas tak berdaya. Dia tidak menggunakan kekuatan ringan. Dia adalah preman. Darah mengalir dari 7 lubang dan jatuh ke tanah. Su Xiaolong mengeluarkan ponselnya. Menyerahkannya padaku. Semuanya hampir sama seperti yang kau duga. Aku bermain seperti yang dikatakan Su Xiaolong. Semuanya adalah rencanaku. Sejak pesta ulang tahun Bai Ningbing hari itu. Aku sudah curiga bahwa pengasuh di rumahku telah disuap oleh Gu Yunhuai. Alasannya sederhana. Gaun kutur yang dikenakan Gu Yunhuai hari itu. Selain aku sendiri. Hanya pengasuh yang tahu di mana menyimpannya. Jadi setelah itu, aku diam-diam mengamati pengasuh. Benar saja, aku menemukan bahwa dia akan menghubungi Gu Yunhuai secara pribadi setelah membenarkan dugaan ini. Aku sangat waspada terhadap setiap perkataan dan tindakan pengasuh. Semua makanan yang dia berikan padaku. Aku tidak akan benar-benar memakannya. Aku juga mengambil kesempatan saat pengasuh tidak memperhatikan. Diam-diam mengambil ponselnya. Benar saja, Gu Yunhuai, di bawah rangsangan konstan saya, memutuskan untuk menyerangku hari ini. Jadi, aku memutuskan hubungan dengan Su Xiaolong dan Xiao Zhao. Meminta mereka datang ke rumahku untuk menyergap. Baik. Ponsel ini seharusnya digunakan untuk menghubungi Gu Yunhuai. Aku melihat kepala preman itu merangkak di tanah dan diinjak oleh Xiao Zhao. Mendongak. Menatap dengan mata penuh amarah. Aku membuka ponselnya. Gu Yunhuai. Meminta kalian mengambil foto telanjangku dan mengirimkannya padanya untuk dipublikasikan di upacara pembatalan pernikahan. Aku benar, kan? Kepala preman itu tetap diam. Tidak ada gunanya melawan sekarang. Kalian secara ilegal memasuki rumah warga dan berniat memberiku obat. Bukti tentang penyerangan pribadi ini sudah jelas. Jika tidak ingin masuk penjara, maka lakukan seperti yang aku katakan. Aku menarik ponsel itu ke depan kepala preman. Membuka ponsel dan mengarahkannya ke wajah kepala preman itu. Mengabaikanku. Sidik jari bis-bisa. Aku menarik tangan kepala preman itu untuk memindai sidik jari. Namun, preman itu melakukan tindakan yang tidak terpikirkan oleh siapapun. Dia memasukkan ibu jarinya ke dalam mulutnya. Dan menggigitnya hingga berdarah-darah. Singkatnya, dia tidak akan mengatakan kata sandi atau memberikan sidik jari untuk membuka ponsel. Dia juga menghancurkannya. Kau tidak bisa berpura-pura menjadi aku dan menghubungi Yunhuai, dia berteriak keras. Dengan nada yang penuh kebencian. Aku tersenyum puas. Aku menatapnya dari atas ke bawah. Sesaat kemudian, aku tersenyum tipis. Ternyata begitu. Kau tidak disuap. Kau menyukainya. Kau tulus melakukan ini untuknya. Kepala preman itu terkejut dengan apa yang kukatakan. Memalingkan wajahnya. Tidak melihatku. Aku tertawa kecil. Ternyata begitu. Usia para preman ini juga tidak terlalu tua. Gu Yunhuai di mata mereka mungkin sama dengan kepala preman di mataku. Bahkan jika anak laki-laki ini meminta mereka melakukan hal-hal yang menyakiti kebenaran, mereka akan melakukannya dengan senang hati. Karena itu bagus. Keluarkan ponselmu. Aku memutar rekaman tadi. Suara Gu Yunhuai terdengar jelas. Kau akan menikahi putri dari keluarga kaya. Semua orang memanggilmu Tuan Muda Fang. Lalu aku. Di sekitarku hanya ada sekelompok preman kecil. Jika masa depanku adalah menikahi wanita berkualitas rendah seperti ini, lebih baik aku mati. Suara ini dingin dan tanpa ampun. Namun, benar-benar tubuh Gu Yunhuai sebagai kepala preman tiba-tiba tersentak. Dia mengangkat kepalanya.
Menatap ponselku dengan tatapan membunuh. Matanya merah padam. Mengerti? Kau sangat menyukainya. Dia tidak pernah menyukaimu. Kau hanyalah batu loncatan yang akan dimanfaatkan. Setelah dia menginjakmu untuk menikahi Nona Bai dari keluarga Bai, dia akan membuangmu. Sekarang pikirkan lagi. Apakah kau ingin bekerja sama denganku? Gu Yunhuai berdiri di aula. Dia menelan ludah melihat para tamu yang mengenakan pakaian mewah. Hatinya merasa sedikit gugup tanpa alasan. Dia mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan ke Yingzi. Apakah videonya sudah direkam? Dikirim dengan cepat. Sebuah file dikirim. Gu Yunhuai membukanya. Menemukan bahwa itu tidak dapat diputar dengan lancar. Ada apa? Pesan Yingzi tidak bisa dibuka. Segera dibalas. Tidak bisa dibuka di ponsel. Tetapi bukankah kamu ingin menghubungkannya ke layar lebar? Layar lebar dapat memutarnya. Hati Gu Yunhuai merasakan sedikit kekhawatiran. Tapi dia dengan cepat menekannya. Kali ini mengkhawatirkan Yingzi, mulut preman kecil ini. Juga anjing penjilat terbesarnya. Dia selalu berjanji pada Yingzi. Setelah dia menipu uang dari orang kaya ini, dia akan menikahinya. Jadi Yingzi mendengarkannya dalam segala hal. Yingzi berkata tidak ada masalah. Itu berarti tidak ada masalah. Lalu, Gu Yunhuai diam-diam mendekati pusat kendali. Saat ini, layar lebar sedang memutar beberapa foto masa lalu Bai Ningbing dan Fang Yuan. Di samping komputer yang bertanggung jawab atas pusat kendali. Tidak ada seorang pun. Gu Yunhuai duduk dan memasukkan video dari ponselnya. Segera, semua tamu akan melihat video kecil tidak senonoh Fang Yuan. Dan pesta pertunangan ini juga sedang disiarkan langsung. Tak terhitung orang akan menyaksikan adegan ini. Keluarga Bai adalah keluarga yang sangat peduli dengan reputasi. Mereka tidak akan pernah membiarkan putri keluarga Bai menikahi Fang Yuan. Gu Yunhuai mengimpor video dan menekan tombol putar dengan keras. Semua orang di tengah aula menoleh. Tertarik oleh video yang tiba-tiba mulai diputar di layar lebar. Gu Yunhuai tersenyum gila. Dan juga melihat ke layar lebar. Detik berikutnya, senyumnya membeku di wajahnya. Adegan video itu adalah sebuah kedai kopi. Bai Ningbing dan Fang Yuan awalnya sedang membicarakan sesuatu. Ketika seorang anak laki-laki berambut acak-acakan tiba-tiba bergegas masuk. Dia menyiramkan secangkir kopi ke tubuh Fang Yuan. Lalu jatuh ke pelukan Bai Ningbing. Sementara Bai Ningbing mencoba melindungi anak laki-laki ini. Dan juga bertengkar dengan Fang Yuan. Para tamu sudah mulai berdiskusi. Ya Tuhan, apa yang terjadi? Siapa pria ini? Sepertinya dia tidak terlalu normal. Mengapa Bai Ningbing melindunginya? Mungkinkah anak laki-laki ini adalah orang ketiga? Segera beberapa tamu melihat Gu Yunhuai duduk di samping komputer. Bukankah ini anak laki-laki di video itu? Benar, benar. Apa maksudnya? Dia datang ke lokasi dan memutar video semacam ini untuk merebut pengantin. Gu Yunhuai belum sempat pergi ketika Bai Ningbing bergegas dan mencengkeramnya. Gu Yunhuai, apa yang sedang kamu lakukan? Bai Ningbing merendahkan suaranya. Berteriak, apakah kamu datang untuk dengan sengaja merusak pesta pertunangan saya? Bibir Gu Yunhuai bergetar. Tidak mungkin diputar. Seharusnya video yang dikirim oleh Yingzi. Bukan saya, dengarkan saya. Juga tidak tahu apa yang harus dilakukan. Dia hanya bisa dengan tergesa-gesa mengambil ponselnya. Video ini dikirimkan oleh orang lain kepadaku. Mungkin aku terlalu panik. Ingin mencari kambing hitam. Mungkin aku ingin bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Singkatnya, Gu Yunhuai menelepon, dan ada dering ponsel Yingzi yang familiar terdengar di belakang. Gu Yunhuai menoleh dengan tiba-tiba. Aku berdiri di belakangnya. Tidak jauh, aku mengangkat barang di tanganku. Itu adalah ponsel Yingzi. Detik berikutnya aku naik ke atas panggung dan mengambil mikrofon. Halo semuanya.
Terima kasih semuanya telah datang ke pesta pertunangan saya. Saya yakin semua orang baru saja melihat video yang diputar oleh sepupu saya, Gu Yunhuai. Jelas hubungan tiga orang ini agak terlalu ramai, membuatku sangat ragu. Haruskah pernikahan ini dilanjutkan? Bai Ningbing berteriak. Fang Yuan. Apa yang sedang kamu lakukan? Sudah berapa kali aku bilang padamu? Aku hanya mengasihani Gu Yunhuai. Aku tersenyum tipis. Kalau begitu, selanjutnya aku juga punya video yang ingin diputar. Aku menghubungkan ponselku ke layar besar. Kemudian suara napas berat bergema di aula. Di tengah video, Gu Yunhuai duduk di ranjang rumah sakit. Dia mendongak menatap Bai Ningbing. Air mata berkilauan di matanya. Mohon, bisakah kamu memberiku sedikit penebusan? Bai Ningbing tidak berkata apa-apa. Dia memejamkan mata. Gu Yunhuai mendekat dan mencium bibirnya. Seolah ada batasan yang tiba-tiba dilanggar. Bai Ningbing tiba-tiba memeluk Gu Yunhuai dan memperdalam ciuman itu. Dalam video tersebut, suara napas tergesa-gesa dan berat keduanya terdengar dengan jelas. Setelah video selesai diputar, aula menjadi sunyi senyap seperti kuburan. Wajah Bai Ningbing pucat pasi. Aku, Gu Yunhuai, dia sakit jiwa. Aku hanya bekerja sama dengan pengobatan. Belum selesai dia berbicara. Gu Yunhuai melompat. Tidak. Aku tidak sakit. Strategi Gu Yunhuai sangat jelas. Dia hanya berpura-pura sakit di rumahku. Mengandalkan simpati orang lain untuk bertahan hidup. Tapi hari ini di depan begitu banyak orang. Terutama ada siaran langsung. Dia sama sekali tidak boleh mengakui bahwa dia memiliki penyakit mental. Jika tidak hanya keluarga Bai tidak akan membiarkan Bai Ningbing menikahi suami yang sakit jiwa. Masa depannya, baik itu kuliah atau mencari pekerjaan, akan terpengaruh. Gu Yunhuai dengan panik mengeluarkan surat diagnosisnya dari tas. Bai Ningbing, lihat aku. Semuanya normal. Bagus sekali. Seseorang menyela dia. Gu Yunhuai mengangkat kepalanya dengan kaget. Menatapku. Aku memegang mikrofon dan tersenyum dengan tenang mengulangi. Bagus sekali. Aku sangat senang. Kamu benar-benar normal. Jika tidak, aku sangat takut kamu akan melarikan diri dari tanggung jawab pidana atas nama penyakit mental. Detik berikutnya seolah membenarkan perkataanku. Umum. Polisi mendobrak pintu. Dua polisi pria maju dan menahannya di kiri dan kanan. Gu Yunhuai membawanya pergi. Di sudut, orang tuaku yang sudah sangat terkejut saat melihat adegan ini. Benar-benar terkejut hingga tak terkatakan. Fang Yuan. Apa yang terjadi? Aku menoleh ke samping. Tang Hu yang masuk bersama polisi berjalan ke sisiku. Paman dan bibi. Fang Yuan menemukanku beberapa bulan lalu. Mencurigai kematian ibu Gu Yunhuai tidak sederhana. Ayahku menyelidiki. Dan memang menemukan banyak keraguan. Misalnya, ibu Gu Yunhuai jelas seorang pengemudi yang berpengalaman. Tetapi dia tidak memakai sabuk pengaman hari itu. Yang menyebabkan dia menabrak pilar jembatan. Seluruh tubuhnya menabrak kaca dan terbang keluar dari mobil dan jatuh ke sungai. Dan Gu Yunhuai tidak melapor ke polisi dalam waktu 48 jam setelah ibunya hilang. Menyebabkan ibu Gu Yunhuai ditemukan. Otopsi juga sangat sulit. Tetapi melalui penyelidikan lanjutan, kami masih menemukan banyak petunjuk. Kami menemukan bahwa ada sisa-sisa obat pengganti di termos di mobil ibu Gu Yunhuai. Dan Gu Yunhuai beberapa bulan sebelum ibunya mengalami kecelakaan memiliki catatan pembelian online untuk obat ini. Ibu kehilangan keseimbangan. Untungnya ayah menahannya. Hal yang kami adopsi kembali ke rumah adalah iblis. Aku berbisik pelan. Bibi berulang kali menolak investasi dari keluarga kami. Menjalani kehidupan sederhana bersama Gu Yunhuai. Dia pikir ini adalah cara untuk membiarkan Gu Yunhuai menjalani kehidupan yang mandiri dan bermartabat. Tanpa dia ketahui, Gu Yunhuai sudah lama menganggapnya sebagai batu sandungan. Bai Ningbing di samping mendengarkan dengan wajah pucat.
Dia maju dan berkata dengan gemetar. Fang Yuan, sebelumnya aku salah menilai orang. Terlalu baik hati. Aku tidak melihatnya, hanya berkata dengan dingin. Bai Ningbing, kau tidak pernah salah menilai orang. Kau juga tidak baik hati. Kau bernafsu. Serakah? Bodoh? Tidak punya batasan. Aku menarik orang tuaku dan Tang Hui berbalik dan pergi. Tidak akan menoleh lagi. Jangan datang mencariku lagi. Kau sama sekali tidak pantas untukku. Epilog. Kemudian, kasus Gu Yunhuai dan ibunya diumumkan oleh pengadilan. Menyebabkan sensasi besar. Keluarga Bai kehilangan reputasi dalam siaran langsung itu. Pewaris grup Bai yang dulunya sangat terkenal, Bai Ningbing, berubah menjadi seorang wanita jalang dan bahan tertawaan yang dibenci semua orang. Bisnis keluarga Bai merosot tajam. Kesehatan mental Bai Ningbing berangsur-angsur memburuk. Akhirnya, orang tua Bai membawa Bai Ningbing pergi. Kota ini, aku berhasil dengan lancar dalam studi selanjutnya. Tapi satu-satunya hal aneh adalah, aku tidak pernah melihat Su Xiaofeng dan Xiao Zhao lagi. Aku mengirim pesan ke WeChat yang bernama Su Huiren. Su Xiaofeng tidak terlalu membalas. Hanya sesekali membalas pesan suara. Kami memiliki pekerjaan baru. Sebenarnya aku samar-samar tahu apa pekerjaan mereka. Bagaimanapun, Su Xiaofeng pernah membuat grup kecil untukku dan Xiao Zhao. Aku menemukan bahwa ID WeChat Xiao Zhao disebut Zui Hun Ren. Nama grup kecil kami bertiga adalah grup kerja 018. Aku mungkin adalah pelanggan nomor 018 mereka. Tapi yang tidak aku mengerti adalah, mereka telah banyak membantu saya. Tetapi mereka tidak memungut biaya sepeser pun. Apa sebenarnya imbalan pekerjaan mereka? Di musim semi tahun kedua, banyak pertanyaan saya akhirnya terjawab. Su Xiaofeng pernah. Saya mengirim pesan teks. Hanya 4 kata, mau makan daging panggang? Seiris besar daun bawang diletakkan di atas panggangan tembaga dan dipanggang hingga mengeluarkan aroma minyak. Di sekelilingnya ada jamur yang diolesi bawang putih. Mengelilingi tepi kompor seperti mangkuk kecil. Sementara Emma Cheng sudah memanggang keju hingga mengeluarkan jus. Membuat suara mendidih. Su Xiaofeng menambahkan sepotong kimchi. Dan mengunyahnya di mulutnya, akhirnya. Selesai. Bahkan tahun baru Imlek pun tidak tenang. Xiao Zhao di seberang sedang menggunting stek lava isi keju dengan gunting. Kerja bagus, sayang. Makan daging yang banyak. Su Xiaofeng memutar matanya. Siapa suamimu? Pergi sana. Dia menikahkan daging sapi berlemak panggang itu padaku. Tentang kita berdua, katakan apa yang kamu tahu. Aku menundukkan kepala dan makan. Berpura-pura bodoh dengan serius. Apa? Tentang kalian berdua. Kamu dari Universitas Peking. Aku tahu Ka Zhao Sui dari sekolah mana. Sepertinya dia belum pernah menyebutkannya. Su Xiaofeng melambaikan tangannya. Tidak perlu berpura-pura, Sui Bing. Aku tahu kamu pintar. Katakan saja apa yang kamu tahu. Karena sudah sampai sejauh ini. Aku malu untuk terus berpura-pura bodoh. Kak Zhao Sui adalah pengejar jiwa. Kemampuannya seharusnya menyegel jiwa. Kamu adalah Su Huiren. Kemampuanmu adalah memutar balik waktu. Aku bisa terlahir kembali. Seharusnya kalian berdua yang menyelamatkan aku. Su Xiaofeng. Mengunyah daging sapi berlemak tanpa berbicara. Tidak berbicara. Sebenarnya seharusnya aku sudah mati di seberang sana. Sungai Himing yang dipenuhi bunga teratai merah. Satu di antara kalian berada di kepala jembatan. Satu lagi di atas perahu. Di jembatan adalah Ka Zhao Sui. Bertanggung jawab untuk mengembalikan jiwa yang menyeberangi jembatan. Di kapal adalah Kak Su Sui. Anda bawa jiwa itu ke kapal. Lalu berlayar melawan arus. Su Xiaofeng diam-diam mendengarkan saya sampai selesai. Lalu menyesap coke. Apa yang Anda katakan itu benar. Tetapi ada masalah, jiwa yang diselamatkan.
Kami akan diam-diam memberikan bantuan, agar mereka dapat bertahan hidup setelah kelahiran kembali. Namun secara logika, jiwa-jiwa ini seharusnya tidak mengenali kita. Setelah kembali ke dunia manusia, ingatan tentang sungai STX akan dihapus secara otomatis. Dua orang menatapku dengan mata berbinar. Jadi mengapa kamu mengingatku? Mana ku tahu mata mereka berkedip-kedip. Bukan kali ini, aku benar-benar tidak berpura-pura bodoh. Aku mengangkat kedua tanganku menyerah. Aku hanyalah orang biasa dengan penyakit Bunda Teresa di kehidupan sebelumnya. Kehidupan ini masih merupakan manusia fana yang sering marah. Jangan tanya tentang urusan kalian para dewa. Bisakah aku? Su Xiaofeng melirik Xiao Zhao. Sepertinya dia tidak berbohong, Xiao Zhao. Dia memang tidak tahu. Sudahlah. Tidak penting. Tidak penting. Su Xiaofeng melambaikan tangan. Singkatnya, kamu diselamatkan oleh kami. Dan yang paling penting adalah aku masih memiliki ingatan ini. Aku berkata tidak, tidak, tidak. Su Xiaofeng menggelengkan kepalanya. Yang paling penting adalah kamu masih seorang wakil ketua. Aku memutuskan untuk membuka perusahaan. Anggaran dari prefektur Ming tidak disetujui. Jadi aku berencana mencari sponsor di dunia manusia, Su Xiaofeng. Kelihatannya kamu sangat cocok. Kalian makan dulu. Aku pamit. Fang Yuan pergi. Xiao Zhao memanggang daging, sambil perlahan mengejek. Su Xiaofeng gagal membujuk orang. Su Xiaofeng berkata dengan tenang. Tenang. Dia akan kembali karena takdir. Orang-orang yang terikat, pada akhirnya akan kembali ke dalam karma. Tentu saja. 3 menit kemudian, Fang Yuan mengangkat tirai dan kembali duduk. Aku tidak bilang aku sudah menyetujui kalian. Dengan wajah datar. Aku hanya bertanya apa saja investasi bisnis kalian. Bisakah aku balik modal? Di gang kecil, Fang Yuan dengan jijik melihat pelang nama kecil ini. Di depan pintu ada papan yang tampak kampungan. Tertulis toko permohonan 10 yuan. Setiap kali aku mungkin sudah gila. Fang Yuan bergumam. Aku tidak percaya aku akan berinvestasi pada benda seperti ini. Su Xiaofeng berdiri di sampingnya. Dengan ramah berkata, tidak apa-apa. Investasi sekecil itu bagimu. Hanya seperti percikan air. Percikan air apanya? Fang Yuan putus asa. Maksudmu pelanggan hanya perlu membayar 10 yuan. Kau akan membantu mereka mewujudkan keinginan. Apakah kemampuan kalian, pengejar jiwa, begitu murah? Apa yang kau katakan? Su Xiaofeng bingung, 10 yuan adalah harga permohonan. Maksudnya pelanggan bisa menuliskan keinginan di kertas dan memberikannya padaku. Adapun mewujudkan keinginan, itu harga yang berbeda lagi. Perkenalkan, ini manajer toko kami. Wakil manajer toko, Xiao Zhang. Fang Yuan mencibir, komandan tanpa pasukan, ya? Kalian bahkan tidak punya karyawan. Su Xiaofeng menunjuk Fang Yuan. Kau, Fang Yuan, kau adalah karyawan toko, jelaskan. Bukankah aku investor? Kenapa aku jadi karyawan? Su Xiaofeng. Jangan kira kau seniorku. Aku tidak berani pergi. Investasi ini, aku anggap saja sebagai bakpao daging untuk anjing. Tuan Muda Fang yang maha kuasa tidak berdaya di hadapan Su Xiaofeng. Dengan marah berbalik dan pergi. Akibatnya, begitu keluar dari pintu, dia bertabrakan dengan seorang anak laki-laki pucat. Permisi, apakah di sini tempat untuk memohon keinginan? Anak laki-laki itu bertanya dengan ragu-ragu. Fang Yuan tertegun sejenak. Segera menunjukkan senyum antusias. Betul? Betul? Kau di dalamnya mulai buruk. Benar-benar menjadi petugas toko. Setelah anak laki-laki itu masuk, Fang Yuan berdiri di luar toko. Dengan menyesal menyeka keringat di kepalanya. Tidak lama. Bukankah ini memberi dewa pekerjaan sambilan? Menyaksikan suka dan duka manusia.
Sepertinya kedengarannya juga lumayan. Lagi pula liburan musim panas masih panjang. Saatnya menyambut cerita baru. UM. Terima kasih. Ternyata UM.